adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita masuk pada hadis ke-27, hadis yang pernah ditulis oleh Imam Nawawi. Saya dari awal, dari pembahasan hadis Arba'in Nawawi sudah pernah bilang hadis Arba'in Nawawi ini adalah pengetahuan dasar kita sebagai umat Nabi Muhammad. Ini adalah hadis-hadis yang dasar yang harus umat Nabi Muhammad ini tahu. Kita masuk kepada hadis yang ke-27 daripada Sayyidina Nawas bin Sam'an, yaitu salah satu sahabat Nabi Muhammad yang pernah baiat sama Nabi. Ini sama kelompoknya, sama kaumnya. Jadi nemuin Nabi Muhammad untuk baiat. Ini sama rombongan. Beliau Sayyidina Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluq. Bertanya tentang kebaikan itu apa? Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebaikan adalah husnul khuluq. Husnul khuluq ini adalah akhlak yang baik. Wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ayat tali alaihi nas, rawahul Imam Muslim. Apakah itu kebaikan? Dijawab oleh Nabi Muhammad, kebaikan ini adalah akhlak yang baik. Nah, kalau kita ngartikan akhlak ini apa? Respon spontan. Ya, kita ini kena batu, langsung respon spontannya apa? Nah, biasa orang mempunyai akhlak yang biasa buruk, ini mesti buruk. Lempar batu, nah akhlaknya buruk, mesti buruk. Tapi kalau orang mempunyai akhlak yang baik, lempar batu, perbuatan pertama kali yang responnya tadi, insya Allah baik. Astagfirullahaladzim. Lempar batu, Allah. Lempar batu. Tapi kalau yang buruk, biasa buruk, lempar batu, ya kita tahu sendiri bagaimana orang-orang yang berakhlak buruk. Nah, itu mereka bisa berbuat zalim kepada yang lain, fitnah kepada yang lain, bahkan ada yang berucap yang gak karuan dan gak jelas, yang di komentarnya soalnya gak jelas. Nah, seperti itu. Nah, akhlak sendiri adalah respon spontan terhadap suatu kejadian. Ini akhlak. Terus dijawab oleh Nabi Muhammad, kebaikan ini apa? Kebaikan ini adalah sesuatu yang tidak mengganjal hati. Nah, tidak mengganjal hati. Dan kebaikan ini adalah sesuatu yang ketika diketahui orang, kamu tidak malu. Sebaliknya, kalau seandainya sesuatu itu dari kita diketahui orang, kita malu, nah itu yang namanya kejelekan ataupun dosa. Itu katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus hadis yang kedua ini sama. Jadi habis tadi Nawas bin Sam'an tadi datang, terus nanti datang rombongan lagi. Baiat sama Nabi, tanya hal yang sama. Wa'an wa Bisah ibn Ma'bad radhiyallahu anhu. Di sini ada salah satu seorang sahabat Nabi yang bertanya hal yang sama. Kemudian Nabi Muhammad ini menjelaskan kepada beliau, wa Bisah ini, coba tadi, kebaikan ini adalah sesuatu hal yang ketika orang lain tahu, ini kita tidak malu. Tetapi keburukan, ketika orang lain tahu kita malu. Terus kebaikan ini adalah sesuatu yang kalau kita ini melakukannya, ini terasa loss, enak. Nah, tapi kalau keburukan, kalau kita melakukan ini kayaknya ganjel. Kebaikan dan keburukan itu menurut pengertian Nabi Muhammad itu seperti itu. Tidak menyangkut dalil Quran, tidak siapa, tidak menyangkut. Tetapi yang ditanya ini hati kita, yang diketuk hati kita.
Hati kita mengatakan apa? Ini baik nih. Ya tak lakukan ini berarti baik. Ini aku ganjel nih, ini berarti buruk. Dalilnya seperti itu coba. Tidak menggunakan Quran, makanya dari awal tadi Anda bilang kok kayaknya menggelitik telinga ini. Jadi tidak gunakan Quran, tidak gunakan apa-apa, tetapi gunakan hati. Coba. Padahal hati manusia ini terbiasa dengan kebiasaannya. Manusia yang satu biasa dia semuanya yang saya contohkan, biasa dia berpakaian yang membuka aurat tentang pakaian. Ditahan dulu. Tahan dulu. Hah? Ada seorang manusia yang biasa dia tidak menutup aurat, sama seorang manusia yang lain dia biasa menutup aurat. Ini hatinya mengatakan hal yang beda. Yang biasa buka aurat, ini katakan ketika dia buka auratnya, ya hal yang biasa, tidak ganjel. Yang biasa tutup aurat, ya, ini ketika beliau ini buka aurat, ini ada rasanya ganjel. Tetapi ketika beliau ini menutup aurat, ini rasanya ini, ya ini yang benar, tidak ganjel. Tetapi yang biasa tidak tutup aurat, ketika nutup aurat malah ganjel. Betul apa tidak? Betul. Kayak orang sholat, biasa sholat, ya, fitrah biasa sholat. Orang biasa sholat, mesti ketika sholat, aduh kerjaanku kadar, waduh ngomongku kadar, waduh gak ada ini barang. Nah di sini yang digunakan adalah dalil seperti itu juga. Kalau kita tidak paham, ya, tidak paham tentang apa yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, kadang kita salah kaprah. Seandainya ini kita menganggap benar itu adalah Quran, kita menganggap benar itu adalah Islam. Coba bayangkan, ketika kita melihat orang-orang Papua sana, kita mesti ngecap, waduh dia dosa ini. Kelihatan auratnya ini, setiap hari dosa, setiap detik mungkin dosa. Apakah kita bisa berdalil seperti itu? Tidak bisa. Mereka dosanya itu apa coba? Mereka dosanya ini adalah mereka tidak menuntut ilmunya tadi. Bukan dosanya mereka ini buka auratnya, bukan, tetapi tidak menuntut ilmunya untuk menutup aurat tadi. Berpakaian yang bagus ini bagaimana? Makan yang bagus ini bagaimana? Makanya ketika kita lihat seseorang yang mungkin bermaksiat, kita lihat ini biasa tidak dia gitu? Ini pernah tidak dia melihat orang-orang yang baik? Apakah mungkin keluarganya, apakah mungkin kebiasaan keluarganya seperti itu? Ya kita tidak bisa nyalahkan. Kalau seandainya terus tiba-tiba mungkin kita mau menasihati mereka yang tidak biasa melakukan sesuatu, ini dengan sesuatu yang mungkin anggapan kita baik, anggapan kita baik, tetapi menurut mereka ini hal yang kayaknya ini tidak asing, ini asing. Terus kita terapkan hal yang menurut kita baik di lingkungan mereka, jadinya buruk atau baik. Harus punya cara. Harus mereka ini sampai ilmu kepada mereka dulu. Jangan langsung, ya, aturan-aturan tertentu langsung kita ini terapkan di mereka yang tidak biasa. Ini kalimat terakhir. Hakafi nafsi wa taraddadi fis sodri wa in aftakan nasu. Jadi di sini Nabi Muhammad ini menerangkan bahwa biarpun banyak orang yang membenarkan apa yang menurut mereka ini benar, yang menurut mereka ini salah, maksudnya seperti itu. Jadi walaupun banyak orang yang mengatakan bahwa ini benar, tetapi kalau menurut kita ini salah, ya dalilnya salah. Menurut mereka ini salah, menurut kita benar, ya dalilnya benar. Buat kita, bukan buat orang yang awal tadi.
Jadi dalilnya ini menurut hati kita katakan apa. Nah ini seolah-olah ini bubarkan iman ini. Nah berarti besok ya nganu aja, kalau aku nggak tahu ya nggak dosa. Ini seperti itu mengatakannya seperti itu. Memang itu tidak dosa, tetapi dosanya apa? Nggak nuntut ilmunya itu. Nanti besok yang ditanya sama Allah nggak nuntut ilmunya tadi. Akibatnya apa? Ya ini melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Jadi harus orang ini yang namanya ini berpikiran yang benar dulu. Kalau orang sudah berpikiran benar dulu, nah seperti halnya ketika seseorang ini tidak bisa melakukan sesuatu, ini pikiran yang benar orang tersebut ini biasanya kepingin belajar, nggak bisa melakukan sesuatu, tahu bahwa sesuatu itu kayaknya ini harus dijalankan, tapi mereka ini nggak mau belajar, ya mereka biasanya mau belajar itu. Nah, jadi seperti itu. Hadis yang ke-27, dan mudah-mudahan bisa membuat kita ini tidak lebih-lebih ini tidak arogan, nah, lebih-lebih kita ini tidak bisa memfatwa seseorang lain dengan seseorang yang lain pula, tetapi coba kita ini masuk ke dunia mereka dengan kebiasaan mereka. Kebiasaan mereka apa? Kalau mereka kebiasaannya di luar dari kebiasaan kita yang baik, ya kita ini taruh ilmu saja di sana. Nanti insya Allah akal pikiran manusia ini bisa membedakan antara hitam dan putih. Seperti halnya dulu ketika zaman keemasan Islam, ini pada zaman Bani Umayyah, lebih-lebih lagi pada zaman Bani Abbasiyah, keemasan Islam ini orang-orang Eropa ini mengekor kepada Islam, mengekor kepada Baghdad. Dari mereka makan, dari mereka mandi, belajarnya sama orang-orang Islam. Ketika mereka ini kopiah, ya, ini nganggap mereka ini pintar. Aku ajari seperti itu. Jadi manusia ini bisa membedakan mana yang bagus dan mana yang tidak bagus. Kita contohkan cara makan Nabi, cara jalan Nabi. Cara jalan Nabi ini kalau kita perhatikan, ini mesti jalan yang paling bagus. Jalan tegap, cepat, nggak lemah. Jalan tegap, makan pakai, makan dengan cara sunnah. Mereka jajal sekali, enak ya, makannya oke ya. Nah, buang air dengan cara sunnah. Ketika mereka jajal coba, mesti ngerasakan gini. Orang yang biasa kencing berdiri, tur gitu kan. Terus ketika mereka jajal nyoba kencing ala sunnah yang benar loh ya, ngakung dodok tok, ini kerosok. Tapi nak ala sunnah, ini mesti ngerasakan ya plong. Ketika dia berdiri, kok enak ya plong. Memang plong, memang bersih dia. Beda sama orang kencing berdiri. Ya, orang kencing berdiri ini ya seperti itulah. Dan mudah-mudahan sedikit bisa manfaat dan menjadikan kita ini lebih kenal dengan apa yang Allah ridhoi, dengan apa yang Nabi Muhammad ridhoi, dan mudah-mudahan kita dipertemukan oleh salah-salah kita yang baik, bagaimana mereka ini bisa mempersatukan umat, bisa menjadikan umat Nabi Muhammad SAW ini kenal dengan Nabi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.